Pak Dasril memperoleh tanah ini secara membeli tahun 70-an. Sementara pengakuan Pak Dasril sendiri, dia beli tahun 83. Di mana saudara bisa tahu tanah belum milik dia, kok saksi lebih tahu? Dalam itu tinggal tanya Pak Dasril. Tidak mungkin dia. Nah, yang kita tanya itu adalah saksi. Ya saya yang sepengetahuan saya, dia buka istri pertama tahun 72. Itu yang saya tahu. Buka atau beli? Ya, ini Beli. Dia sudah beli, jelaskan dia bebas. Dia juga ke rumah saya minta bersihkan kebun itu. Tapi itu berapa? ini pengakuan dia Pak. Nah, itu kita Dalam sidang lanjutan kasus tumpang tindih sertifikat tanah SHM 414 yang ditimpa SHM 512 kembali digelar di Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi. Penggugat menghadirkan 3 saksi atas nama Hamdani, Ismail, dan Arfan. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, saksi Hamdani awalnya mengaku mengetahui bahwa lokasi atau objek tanah yang saat ini sedang bersengketa tersebut milik penggugat Dasril Gani pada sekitar tahun 1970-an. Namun saksi mengatakan tidak tahu batas-batasnya. Setelah muncul nama Sutarjo, saksi Hamdani tiba-tiba mengatakan jika tanah penggugat Dasril Gani itu berbatasan dengan Sutarjo. Menyinggapi kesaksian Hamdani ini, kuasa hukum tergugat menilai keterangan saksi yang ada tidak sinkron. Ya, saksi yang dihadir pihak penggugat itu sebenarnya ada sedikit tidak sinkron. Saksi pertama mengatakan bahwa dia tidak tahu batas. Kemudian dia mengetahui ada tanah Dasril berbatas dengan si Sutarjo. Saya tekan tadi tidak klop antara keterangan pertama dia awalnya mengatakan tidak tahu batas-batasnya, kok tahu sebut nama Sutarjo berbatasan dengan Dasril, sementara awalnya tidak tahu tanah Dasril berbatas dengan siapa. Tidak hanya itu, pengakuan saksi yang menyebutkan bahwa objek tanah dimaksud pada sekitar tahun 70-an merupakan milik penggugat Dasril Gani. Dinilai pihak tergugat tidak klop dengan dalil yang diajukan penggugat dalam persidangan. Hal ini karena dalil penggugat berdasarkan akta jual beli justru baru terjadi pada tahun 1983. Berdasarkan keterangan saksi kedua, Ismail mengungkapkan hal yang berbeda. Saksi Ismail justru menyebut tanah tersebut milik perumahan PT Borneo. Kesaksian Ismail ini bertolak belakang dengan klaim kepemilikan atas nama Dasril Gani. Dan kalau diberikan keterangan yang benar. Ya setahu saya itu yang menguasai tempat itu PT Borneo. PT Borneo cukup. Borneo kan untuk orangnya namanya Pak Dasril kan itu. Jadi Sekarang saksi kita kasih tahu ya. Kalau PT yang tertulis itu badan hukum perusahaan. Kalau Pak Dasril itu secara nama pribadi. Nah itu kita kurang tahu juga Pak. Tahu saya Sekarang kita ingatkan ini sementara 7478. Kalau yang punya yang Pak Nur itu 74 sudah terbit sertifikat. Nah, Kata ada lagi versi lain 78 sudah terbit. Saksi ngomongkan ini 87 Borneo. Ya 87 kan bilangnya PT Borneo. Menyatakan yang PT Borneo. Keanehan lainnya bahwa saksi Ismail menerangkan jika orang tuanya bernama Jalaluddin pernah memiliki tanah yang berbatasan dengan tergugat Dulpiah. Namun setelah didalami, saksi malah mengaku tanah milik orang tuanya bernama Jalaluddin tersebut justru letaknya di wilayah kota Jambi dan bukan di Kabupaten Muaro Jambi, alias tidak tepat pada objek tanah yang saat ini sedang bersengketa. Saksi ada mengatakan Jalaluddin. Jalaluddin mengakui ada anaknya namanya Ismail, mengaku anak Jalaluddin. Sementara kita perdalami keterangan itu, dia tidak tahu Jalaluddin itu hanya bapaknya, tidak tahu Jalaluddin lain. Ya kita asumsikan bisa jadi ada nama Jalaluddin, bukan Jalaluddin bapaknya. Sementara dia mengatakan Jalaluddin bapaknya itu bertempat tanah di Kenali Besar di RT 34 Kota Jambi, dulu memang masuk ke Batanghari. Nah, sementara objek sengketa kita ini 3 km 13. Nah, tidak dinyatakan km 13 bahwa kata tanah bapak itu di RT 34 Kenali Besar.
Sementara objek sengketa kita ini berbatasan dengan Jalaluddin itu di kilometer 13. Jadi ada kemungkinan Jalaluddin itu Jalaluddin orang lain, bukan Jalaluddin orang tuanya saksi. Si Ismail itu Bang ya? Ya. Usai mendengar keterangan ketiga orang saksi, Hakim Ketua Edi Subagio lalu menutup persidangan. Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan, masih beragenda mendengarkan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat. Andil Antoni, Jambi TV.